Selamat siang, perkenalkan nama saya Priscilla Wila dari semester 5 kelas pagi Universitas Muhammadiyah Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan atau eksperimen saya tentang api pengisap air. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu api atau eksperimen ini. Di sini juga kita bisa mengenalkan anak tentang alam semesta. Tidak harus membawa anak pergi atau keluar di tempat-tempat yang alami atau ke pemandangan, ke pantai. Enggak. Kita bisa mengajak anak akan melakukan percobaan atau eksperimen yang membuat aneka kreasi bertema alam atau tentang berbagai macam eksperimen atau percobaan, contohnya seperti gunung meletus. Kita bisa membuat eksperimen-eksperimen yang bisa kita tunjukkan kepada anak. Di sini saya akan membuat eksperimen tentang api pengisap air. Ini cara bermainnya atau cara eksperimennya. Yang pertama, sebelum kita mengisi piring dengan air, letakkan sebatang lilin tersebut pada posisi berdiri. Sekarang kita ambil air dan masukkan pewarna makanan ini ke dalam air secukupnya. Dan kita aduk-aduk sampai warnanya tercampur merata. Yang ketiga atau yang kedua, isi mangkuk dengan air sekitar setengah atau setengah tinggi lilin. Dan yang ketiga, nyalakan lilin. Dan yang keempat, letakkan gelas secara terbalik menutupi nyala lilin. Dan yang terakhir, amati apa yang terjadi. Nyala lilin akan terlihat melemah secara perlahan dan kemudian padam. Bersama dengan hal itu, akan terjadi ketinggian permukaan air di dalam gelas akan meningkat sehingga
lebih tinggi dari permukaan air di luar gelas. Yang terjadi sebenarnya adalah nyala api pada lilin akan melemah dan kemudian padam karena proses pembakaran memerlukan oksigen. Semakin lama oksigen di dalam gelas akan berkurang karena digunakan untuk proses pembakaran lilin. Saat oksigen habis di dalam gelas, maka tidak dapat terjadi proses pembakaran lagi, sehingga api benar-benar padam. Permukaan air di dalam gelas akan sedikit naik disebabkan karena jumlah oksigen di dalam gelas berkurang dan menyebabkan tekanan udara di dalam gelas turun. Turunnya tekanan udara di dalam gelas akan menyebabkan permukaan air dalam gelas naik sehingga lebih tinggi dari permukaan air di luar gelas. Karena kadar oksigen yang diperlukan untuk proses pembakaran tidak mencukupi. Molekul oksigen yang hilang karena proses pembakaran menyebabkan tekanan udara di dalam gelas lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara di luar gelas. Hal ini sesuai dengan hukum Boyle bahwa volume sebanding dengan tekanan. Jadi pada saat volume oksigen habis di dalam gelas, maka tekanan juga akan semakin kecil. Selanjutnya tekanan mengalir di luar ke dalam karena tekanan di luar lebih besar daripada dalam gelas, sehingga menyebabkan air yang ada di dalam gelas atau di sekitar gelas terisap masuk ke dalam gelas. Dari hasil eksperimen ini atau percobaan ini, maka dapat saya ambil kesimpulan, yaitu udara berpengaruh terhadap pembakaran lilin. Dibuktikan dengan padamnya lilin saat lilin ditutup dengan gelas. Hal ini disebabkan karena ketika terjadi pembakaran dalam gelas, awalnya terjadi pengembangan udara. Pada saat yang sama terjadi peningkapan uap air dalam udara. Lilin ditutup dengan gelas akan padam karena kehabisan oksigen. Di ruangan tertutup, oksigen terbatas. Hasil pembakaran karbon dioksida mengumpulkan di gelas sehingga lilin padam kehabisan oksigen. Dari percobaan ini dan pengamatan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Proses pembakaran memerlukan udara dan ketika udara mendingin, tekanan menyusut. Sekian dari penjelasan saya atau percobaan eksperimen hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Priscilla Wila. Terima kasih.